mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana istirahat malam tadi? Semoga pagi ini membawa semangat baru, sukacita, dan membawa kebahagiaan bagi kita sekalian. Pada hari ini kembali hadir SMGM Channel dalam program Life Spirit, program renungan yang selalu hadir menemani kita sekalian setiap hari Minggu. Hari ini Minggu 24 April 2022, Minggu Paskah kedua. Renungan akan dibawakan oleh Romo Anselmus Amo MSC dari Komisi Kepemudaan dan Pastoral Mahasiswa Keuskupan Agung Palembang dengan tema Kebangkitan Kristus Membawa Sukacita. Sahabat sekalian, selamat mendengarkan renungan dari Romo Anselmus Amo MSC. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, para sahabat dalam renungan Life Spirit SMGM yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai renungan ini, marilah bersama saya Romo Anselmus Amo MSC kita membacakan bacaan Injil pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, agar bersama-sama kemudian merenungkan firman Tuhan yang dapat kita petik dari bacaan kitab suci ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, setiap peristiwa kebangkitan yang dicatat dalam kitab suci, di sana kita melihat bahwa ada hal-hal yang menarik untuk kita simak. Dari peristiwa yang ditunjukkan kepada kita, dari sisi urut-urutannya, barangkali ada beberapa hal yang bisa mengandung pertanyaan dari kita semua. Dari sisi tokoh atau pelaku-pelaku yang menyaksikan kebangkitan, barangkali juga di sana bisa menimbulkan pertanyaan bagi kita. Tetapi ada satu hal yang pasti dari peristiwa kebangkitan itu adalah reaksi setiap orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa penampakan Yesus sesudah bangkit. Dan reaksi-reaksi ini berjalan seperti memang terjadi pada waktu pertama kali orang menghadapi satu peristiwa yang tidak masuk di akal pikiran. Reaksi pertama adalah tidak percaya. Maria Magdalena ketika pertama kali ke makam dan melihat makam kosong, reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Di manakah Tuhanku? Tuhanku diambil orang. Dan ia mengatakan ketika dia sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadanya, dia mengatakan hal itu juga kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan mereka juga tidak percaya. Reaksi murid-murid pada awalnya adalah tidak percaya. Dan kemudian mereka akhirnya percaya setelah diyakinkan oleh Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka. Setelah mereka melihat dan percaya, mereka kemudian bersukacita. Mereka kemudian bergembira karena melihat Tuhan yang bangkit. Saudara, reaksi dari murid-murid ini sungguh menjadi suatu peralihan dari ketidakpercayaan, dari ketakutan kepada kepercayaan dan juga kebahagiaan ataupun sukacita, kegembiraan. Peralihan semacam ini kiranya juga menjadi pesan penting dari peristiwa Paskah. Ketakutan akibat belenggu, maut, dan dosa beralih menjadi sukacita dan kegembiraan oleh karena pengampunan, oleh karena kerahiman Allah, oleh karena penebusan dosa berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Peristiwa Paskah selalu membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang berikut yang dicatat di dalam kitab suci juga bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ia bangkit adalah juga meyakinkan para murid untuk percaya bahwa dialah yang telah bangkit ini merupakan Mesias yang dijanjikan Allah. Pada saat di mana Yesus masih bersama murid-muridnya, ketika ia mengajar, ketika ia berjalan bersama dengan mereka, murid-murid mendampingi Yesus. Yesus mencoba untuk membuka rahasia siapa dirinya. Yesus mempersiapkan mental para murid. Yesus mempersiapkan para murid supaya mereka bisa kemudian memahami misteri inkarnasinya,
Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tetapi juga kemudian masuk dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dia yang pada perjamuan malam terakhir mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya. Juga dia mengambil langkah yang berikut sebagai hamba yang menderita sengsara dan wafat di salib, dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga. Apa yang dipersiapkan oleh Yesus kepada para murid ini pada peristiwa kebangkitan, Yesus sungguh mau menyatakan hal ini kepada mereka. Yesus tidak menyatakan atau menampakkan diri kepada khalayak ramai, karena khalayak ramai belum dipersiapkan untuk memahami misteri kehadiran dan misi Yesus ini. Yesus menyampaikan hal ini kepada para murid dan orang-orang yang dekat dengan Dia, karena Yesus sudah mempersiapkan mereka untuk itu. Dan ketika Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada mereka, dan sungguh Dia menjelaskan kepada mereka tentang siapa dirinya. Para murid yang awalnya takut dan tidak berani, tidak percaya, kemudian menjadi orang-orang hebat yang berani, percaya, dan kemudian dengan lantang dan penuh sukacita mewartakan kebangkitan Kristus. Hal ini dialami juga oleh Rasul Thomas yang kita sebut kurang percaya itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Thomas ini adalah suatu sikap iman yang ekstrim. Dia memang tidak percaya karena tidak melihat. Tetapi begitu Yesus menampakkan dirinya secara ekstrim pula, dia percaya. Tidak perlu lagi dia membuktikan bahwa dia harus mencucukkan tangannya, jarinya ke dalam luka-luka dan lambung Yesus. Ketika Yesus menampakkan dirinya, sekaligus pada waktu itu juga Thomas berubah drastis dari tidak percaya kemudian masuk ke dalam pengakuan iman yang penting yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, yakni pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang awalnya kurang percaya secara ekstrim, kini menjadi yang secara ekstrim juga mengakui Kristus yang bangkit sebagai Tuhan dan Allah. Sukacita kegembiraan senantiasa hadir dan nampak dalam diri Thomas dan tentunya para murid yang lain. Tentunya sukacita ini juga muncul karena Yesus telah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka, menyatakan kepada mereka damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah roh yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita dan kegembiraan. Seperti para murid yang setelah mengalami kebangkitan Kristus secara khusus dan kemudian percaya dan dengan penuh sukacita dan kegembiraan merayakan peristiwa kebangkitan itu, menyampaikan kepada banyak orang dan kemudian mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus untuk membaptis mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mereka melakukan semuanya itu dengan kegembiraan. Peristiwa Paskah mengubah hati dari ketakutan, dari ketidakberanian, dari ketidakpercayaan kepada keberanian, kepercayaan, dan kegembiraan. Mari semoga kita sekalian dalam merayakan peristiwa kebangkitan ini sungguh-sungguh hidup dalam suasana hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan selalu sukacita dan gembira mewartakan Kristus yang bangkit. Terutama setiap kali kita merayakan Ekaristi, di sana Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang bangkit yang kita rayakan dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan melalui Ekaristi ini. Kita rayakan dengan penuh sukacita dan gembira. Kita mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian kita menerima Yesus Kristus yang bangkit dalam rupa roti, hosti kudus. Dengan hati yang penuh sukacita dan kegembiraan itu, kita kembali ke rumah kita. Kita kembali ke dalam kehidupan harian kita dengan membawa sukacita ini.
Kiranya juga hidup kita senantiasa dipenuhi dilimpahi dengan sukacita kebangkitan Kristus, sabda yang menjadi manusia lemah, tinggal di antara kita, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan hamba yang menderita, sampai wafat di salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kiranya kabar gembira keselamatan ini juga kita wartakan kepada orang lain dengan penuh sukacita dan kegembiraan, dan kemudian dapat menarik banyak orang untuk mengalami keselamatan di dalam Kristus yang bangkit, dan sekaligus dalam pengakuan iman yang sama seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Semoga demikian. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung dan merdu suaranya. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Terima kasih untuk Romo Anselmus Amo MSC yang sudah membawakan renungan Life Spirit buat kita sekalian. Semoga kebangkitan Kristus membawa sukacita buat kita semua, menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dan terlebih lagi membawa kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Sahabat terkasih, besok SMGM akan mengadakan ulang tahun yang kelima. Tidak terasa waktu berlalu demikian cepat. SMGM sudah berulang tahun lagi. Semoga ulang tahun ini menguatkan kita para sahabat untuk terus melayani sesama yang membutuhkan dalam hidup kita. Puncak acara ulang tahun SMGM yang kelima akan diadakan besok di Emmaus Atambua dengan selebran utama Bapak Uskup Atambua, juga para pater Romo. Diikuti juga oleh Suster Pimpinan Umum PRR, Suster Maria Graciana PRR, juga dihadiri oleh Ketua Umum SMGM Sahabat Luki dari Surabaya, dan para anggota SMGM yang berada di daratan timur. Kita juga dapat mengikuti secara langsung lewat Zoom, yang mana akan dibagikan lewat grup linknya. Sahabat terkasih, sampai jumpa. Selamat ulang tahun SMGM yang kelima. Kobarkan terus semangat kasih dan tetap melayani dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk bisa subscribe, like,
Dan jangan lupa share kepada sahabat-sahabat, keluarga, dan kenalan-kenalan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. SNGM melayani dengan sepenuh hati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Semangat melayani